Tuhan beri kita kesempatan pada hari ini untuk memperingati, merayakan hari Roh Kudus dicurahkan sekitar 2000-an tahun yang lalu. Tetapi mungkin saya sedikit tambah bahwa ada beberapa banyak kali orang salah mengerti. Kalau kita ambil waktu berdoa 10 hari setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, ada yang menyangka atau menuduh kita cari Roh Kudus karena Roh Kudus cuma dicurahkan waktu 10 hari itu. Bukan, kita cuma ambil kesempatan untuk digunakan buat berdoa. Jadi bukan nanti di 10 hari itu baru kita terima Roh Kudus. Begitu. Jadi yang jelasnya kita gunakan kesempatan. Nah, puji Tuhan. Pagi hari ini ya, mengenai pencurahan Roh Kudus kita baca sepintas lalu saja. Kisah Para Rasul pasal 2 mulai ayat 1 sampai 8 dan ayat 11. Agak kecil, tetapi saya baca saja dengan cepat. Mungkin saudara dapat lihat di dalam Alkitab saudara atau di handphone saudara. Ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka ayat 4, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ayat 5, waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Ayat 7, mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Lompat ke ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Masih ada beberapa sambungan panjang sampai ke khotbahnya Petrus, tetapi yang kita lihat peristiwa sepintas lalu untuk menyegarkan ingatan kita mengenai hari Pentakosta di mana Roh Kudus dicurahkan pertama kali setelah Tuhan Yesus naik ke sorga 10 hari kemudian. Tetapi Tuhan tidak bilang murid-murid suruh tunggu 10 hari, tidak ada. Tuhan cuma bilang, jangan tinggalkan kota ini, yaitu Yerusalem. Tunggu di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Nah, murid-murid pulang ke Yerusalem setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Mereka pulang ke Yerusalem, ke dalam kota Yerusalem. Mereka tunggu, mereka berdoa, bertekun dalam doa bersama-sama. Mereka tidak tahu kapan Roh Kudus dicurahkan. Mereka berdoa, dan kita tahu pada hari yang ke-10 Roh Kudus dicurahkan seperti yang kita baca ini. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat
apa yang kita dapat renungkan melalui peristiwa Pentakosta, peristiwa Pantekosta, peristiwa pencurahan Roh Kudus ini. Oh, ini masih ada satu ayat 13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Rupanya ketika orang atau terjadi pekerjaan Roh Kudus dalam hidup seseorang atau dalam hidup sekelompok orang, ada juga yang ngenyek, ada juga yang mengejek. Ada yang mengejek. Mereka bilang mabuk. Murid-murid itu mabuk anggur. Kayak orang mabuk katanya. Jadi tetap ada ejekan ketika janji Tuhan digenapi dalam hidup seseorang, dalam hidup sekelompok orang, ada saja yang mengejek. Walaupun banyak yang kagum. Tadi kita lihat banyak sekali orang dari segala bahasa, segala bangsa, segala bahasa, mereka kaget. Murid-murid tiba-tiba ngomong bahasa Arab, ngomong bahasa bermacam-macam bahasa, mereka kaget. Kok bisa? Bahasa saya, bahasa dari jauh, bukan bahasa orang-orang Ibrani. Kok kita dengar mereka ngomong bahasa kita sendiri, bahasa di kampung halaman kita, bahasa di bangsa di mana kita berasal. Mereka kaget. Itu pekerjaan firman Tuhan tadi kita baca bahwa murid-murid ketika dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka mulai berkata-kata dengan bahasa yang lain, bahasa yang bukan bahasanya murid-murid. Bahasa-bahasa lain kita lihat orang jadi heran, jadi kaget. Ini ada apa? Nah, ayat yang ke-11 dikatakan murid-murid ini berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Nah, kita lihat beberapa poin sebentar untuk ya habis baterai. Beberapa poin untuk kita renungkan di dalam rangka kita merayakan, memperingati hari Pentakosta ini, hari Roh Kudus dicurahkan. Pencurahan Roh Kudus, dalam pencurahan Roh Kudus kita lihat Tuhan menggenapi janjinya untuk memperlengkapi orang tebusannya. Tuhan genapi janji. Jadi pagi ini kita ingat, ada kesempatan merenung bahwa Tuhan tidak ingkar janji. Amin. Tuhan genapi janji. Tapi murid-murid menunggu di tempat yang tepat. Kita lihat sebentar. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus memberitakan perbuatan besar dari Allah. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, bertujuan untuk pemberitaan Injil dan keselamatan jiwa. Nah, itu mengenai pencurahan Roh Kudus. Kita bahas tiga ini, mudah-mudahan cukup waktu. Yang pertama, Tuhan menggenapi janjinya untuk memperlengkapi orang kudusnya. Pencurahan Roh Kudus adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan ini Tuhan genapi. Kita bersyukur Tuhan dengan janjinya pasti dia genapi. Tapi ada banyak kali orang kaget. Kenapa saya tidak pernah alami janji Tuhan? Tidak pernah alami kegenapan janji Tuhan. Pasti ada yang salah. Ada yang salah. Tuhan yang berjanji setia. Nah, kita lihat yang pertama ini. Ketika Roh Kudus dicurahkan, pencurahan Roh Kudus, Tuhan menggenapi janjinya untuk memperlengkapi orang tebusannya. Lukas 24 ayat 49, Tuhan Yesus katakan, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Bapa di sorga berjanji. Tuhan bilang, aku akan kirim Roh Kudus seperti yang dijanjikan Bapa.
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Tinggal di dalam kota ini, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk alami kegenapan janji Tuhan, kita harus tinggal di dalam kota ini, bukan tinggal di Panarukan maksudnya. Artinya Tuhan yang tentukan tempat dan waktu. Untuk alami kegenapan janji Tuhan dalam hidup kita, janji apa saja yang Tuhan janjikan buat kita, untuk alami kegenapan janji Tuhan, kita harus ada di tempat yang Tuhan mau dan waktu yang Tuhan mau. Ada satu ayat saya kutip. Untuk alami kegenapan janji Tuhan, kita harus ada di tempat yang Tuhan tentukan atau Tuhan kehendaki. Kita lihat itu di ayat 1 ini tadi, Kisah Para Rasul. Semua murid berkumpul ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Berkumpul di satu tempat bicara mengenai adanya persatuan. Amin. Kalau jemaat bersatu, pasti seperti nyanyian tadi kita nyanyikan, bila kuasa sorga atau kuasa Roh Kudus turun, sesuatu pasti terjadi. Bila Roh Kudus turun atas hidup pribadi saudara dan saya, sesuatu pasti terjadi. Bila Roh Kudus turun atas rumah tangga saudara dan saya, pasti sesuatu terjadi. Bila Roh Kudus turun atas hidup usaha saudara, pasti sesuatu terjadi. Sesuatu pasti terjadi. Ada berkumpul di suatu tempat, ada persatuan. Persatuan di dalam rumah tangga, persatuan di dalam pelayanan, ada persatuan. Berkumpul di satu tempat, berkumpul bersama, suka berkumpul, punya hati yang ingin bersekutu. Bukan saling menjelekkan, bukan saling mencurigai, bukan saling memfitnah, saling gosip. Itu bikin babak belur pelayanan, bikin babak belur hidup kita masing-masing. Tuhan mau ketika kita berkumpul di satu tempat, artinya ada persatuan. Nah, dikatakan dalam Injil Matius 27 ayat yang keempat, ingin mana dia? Ya, ingin, ini bukan Matius, Mazmur 27 ayat 4, ingin diam di rumah Tuhan seumur hidup. Kita suka nyanyikan itu. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itu yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidup. Di tempat yang Tuhan tentukan. Untuk alami kegenapan janji Tuhan dalam hidup kita, kita harus suka diam dalam rumah Tuhan. Bukan diam nongkrong di dalam gereja, tetapi hati yang selalu rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Amin. Untuk kegenapan janji Tuhan, untuk alami kegenapan janji Tuhan, kita harus ada di tempat yang Tuhan suka, yang Tuhan kehendaki, yaitu diam di rumah Tuhan. Ingin diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Wah, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan, menikmati bait-Nya. Menikmati bait-Nya artinya menikmati ibadah itu. Bukan kita rasa ibadah itu jadi beban, tetapi kita nikmati karena ada hadirat Tuhan. Nah, tidak panjang soal ini, tetapi kita lihat Tuhan genapi janjinya itu di tempat yang Tuhan tentukan dan Tuhan kehendaki, dan di waktunya Tuhan. Saya sering kali katakan,
Seringkali kita tidak sabar menunggu waktunya Tuhan. Kadang-kadang kita sabar tunggu waktunya Tuhan, tapi kita tidak ada di tempat yang Tuhan mau. Harus dua ini, alami kegenapan janji Tuhan dalam hidup kita, ada dua. Di tempat yang Tuhan mau, dan di waktu yang Tuhan mau. Ada banyak kali kita di tempat yang benar, tapi waktunya salah. Kita tunggu waktunya belum terjadi, kita sudah tidak setia lagi. Kadang-kadang kita cocok untuk tunggu waktunya Tuhan, tetapi kita ada di tempat yang tidak tepat. Posisi hati yang tidak tepat. Sehingga kita tidak alami janji Tuhan. Yang kedua, pencurahan Roh Kudus bertujuan memberitakan perbuatan besar dari Allah. Saya berulang-ulang kali katakan dalam ayat yang keempat pasal 2 Kisah Para Rasul, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Mengatakan apa? Ayat 11, berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Apa perbuatan besar yang dilakukan Allah? Kita dengar di khotbahnya Petrus, dia cerita mengenai Yesus yang lahir dari anak darah Maria, melayani, memberitakan kabar baik, menyembuhkan yang sakit, mengusir setan dari orang yang kerasukan setan, tetapi diserahkan oleh orang Yahudi, diserahkan oleh umat, diserahkan oleh sesama saudaranya. Sesama saudaranya, orang Yahudi itu sesama saudara dari Tuhan Yesus. Diserahkan, kemudian dibunuh, tetapi dibangkitkan pada hari yang ketiga. Petrus bilang, kami saksi untuk mendengar semua yang dia ajarkan. Diceritakan mengenai perbuatan besar, dia serahkan dirinya, disalibkan untuk penebusan dosa, supaya kita alami pengampunan dosa. Itu perbuatan Allah yang besar. Itu yang diceritakan oleh murid-murid ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Ada yang pakai bahasa Arab, ada yang pakai bahasa entah bahasa India atau bahasa apa, macam-macam bahasa yang ditulis di Kisah Para Rasul pasal 2 ini. Tapi kita tidak melihat itu satu persatu, tetapi yang Roh Kudus dicurahkan itu untuk memberitakan perbuatan Allah yang besar. Berkali-kali saya katakan, walaupun ini tidak enak didengar oleh banyak orang, tetapi Roh Kudus dicurahkan atas hidup seseorang, atas hidup sekelompok orang, bukan untuk pamer bahasa roh. Saya bukan anti bahasa roh, tetapi bukan pamer bahasa roh. Supaya orang lihat, oh dia berbahasa roh, oh penuh Roh Kudus, tapi kelakuannya tidak benar. Saudara, tujuan Roh Kudus memenuhi seseorang itu supaya orang itu berkata-kata, memuliakan, memberitakan perbuatan Allah yang besar. Amin. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus pasti dia suka cerita tentang keselamatan kepada orang lain. Tidak kuat dia, tidak tahan untuk tidak ceritakan. Bukan pamer. Kalau ada pendeta tamu, dipanggil maju. Begitu datang ke depan, langsung bahasa rohnya keluar. Tapi kelakuannya tidak berubah. Saudara, bukan itu yang kita kejar. Yang kita kejar bukan bahasa rohnya. Ini murid-murid, Roh Kudus tuntun mereka untuk berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang mereka sendiri tidak tahu.
Mereka tidak pernah berbahasa itu, murid-murid ini. Tapi Roh Kudus tuntun mereka berbahasa. Ada orang yang berkumpul waktu itu, ada orang Arab, orang macam-macam, segala macam bahasa. Orang itu kaget. Wih, ini murid-murid. Ada yang bilang mereka mabok, tetapi kita dengar mereka bicara dengan bahasa kita. Yang sana lagi bilang, itu bahasa saya. Oh, itu bahasa saya. Macam-macam bahasa. Tetapi tujuannya, atau yang diceritakan di bahasa itu, bukan bahasa roh, tetapi bahasa yang didengar oleh manusia, dimengerti, menceritakan mengenai perbuatan Allah yang besar. Jadi sasaran Tuhan untuk penuhi kita dengan Roh Kudus, supaya dalam tuntunan Roh Kudus kita cerita perbuatan Tuhan secara benar kepada orang lain, bukan cerita ngawur. Sekali lagi, Tuhan mau kita penuh dengan roh, bukan untuk pamer bahasa roh, tetapi supaya kita dapat memberitakan kebenaran, memberitakan perbuatan Allah yang besar itu, pengorbanan Tuhan Yesus untuk pengampunan dosa. Kita dapat ceritakan secara benar kepada banyak orang lain. Itu sasarannya. Nah, ada yang telepon saya. Ada yang kira-kira 15-an tahun lalu, ada yang telepon saya. Om, saya mau ngomong sesuatu. Saya bilang, oh silakan, lama kita ndak telepon-teleponan. Oh tunggu dulu dia bilang. Sebelum saya ngomong lebih jauh, sebentar, saya mau berbahasa roh dulu. Dia mulai ngoceh. Oh, ajaib juga ini. Beberapa waktu kemudian nelpon lagi. Dia bilang, tunggu ya om, sebelum lanjut saya bahasa roh dulu. Padahal firman Tuhan bilang, kita berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang roh Tuhan munculkan. Bukan kita suka karang-karang sendiri. Saya tidak mau tiru beberapa kata. Saudara, sasaran kita dipenuhkan dengan Roh Kudus bukan mengejar bahasa roh, tetapi kita diperlengkapi supaya kita dapat beritakan perbuatan Allah yang besar secara benar. Dan minggu lalu kita bahas, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus supaya kita mampu bertahan hidup benar. Amin. Nah, yang ketiga, dipenuhkan dengan Roh Kudus bertujuan untuk pemberitaan Injil dan keselamatan jiwa. Setelah murid-murid dengan bermacam-macam bahasa memberitakan perbuatan Allah yang besar, Yesus yang mati dan bangkit untuk penebusan dosa manusia, firman Tuhan katakan ada begitu banyak orang yang diselamatkan. Kisah Rasul pasal 2 ayat 37, ketika orang banyak mendengar hal itu, setelah Petrus berkhotbah, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Dalam urapan Roh Kudus, dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus mulai sampaikan firman secara benar. Dan orang langsung ditemplak hatinya, ditemplak hidupnya. Orang langsung dapat teguran di dalam hatinya. Itu sebabnya mereka tanya, apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Maksudnya, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Orang bertanya, apa yang harus kami buat
supaya kami selamat. Petrus jawab, bertobat, beri dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serahkan hidup kepada Tuhan maksudnya. Dan orang-orang berduyun-duyun serahkan diri mereka. Dan dikatakan begini, ayat 40, dan dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Dari generasi, dari kumpulan orang yang jahat ini. Jahat-jahat, orang-orang Farisi, orang-orang imam-imam sudah jahat, tokoh agama jahat. Petrus bilang, beri dirimu diselamatkan dari angkatan, dari masyarakat yang jahat ini. Woi, dan itu seruan Tuhan hari ini. Beri dirimu diselamatkan dari kemunafikan yang beredar hari-hari ini, baik di gereja maupun di negara ini. Beri diri diselamatkan. Kita ada di lingkungan yang jahat. Firman Tuhan dalam Efesus katakan, hari-hari ini jahat. Saudara, kita ada di lingkungan yang jahat. Beri diri diselamatkan. Dalam tuntunan Roh Kudus, berita yang disampaikan adalah berita teguran, peringatan, tetapi juga tawaran keselamatan. Waktu ditegur, diperingatkan, dicela karena dosa, tidak enak. Tetapi Tuhan tawarkan keselamatan. Beri dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Ayat 41, orang-orang yang menerima perkataan itu, banyak yang menerima, memberi diri dibaptis, dan pada hari itu apa? Jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saudara, kalau saudara dan saya dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita mulai tergerak untuk bicara tentang Tuhan, tentang keselamatan kepada orang lain. 10 dari saudara saja bawa 1. Bulan depan 10 lagi yang lain bawa 1. Dalam 2 bulan sudah 20. Tidak cukup tuh gereja. Atau kita niatkan di hati, Tuhan, sebelum tahun 2022 ini berakhir, saya pengen bawa 1. Wih, kalau semua kita bawa 1, berapa kita yang hadir? Langsung jadi 2 kali lipat. Paling tidak saudara mulai niati doakan orang. Lihat dia kadang-kadang mencekno. Kita mulai tekad. Saya mau doakan yang mencekno ini. Kalau dia tobat, dia datang sama Tuhan. Wih, ini luar biasa. Katanya kesaksian kita orang itu bisa tolak. Tetapi doa kita tidak bisa orang itu tolak. Amin. Mungkin saya tantang saudara. Lihat siapa yang saudara tidak suka. Tekati, saya mau berdoa mulai hari ini. Saya mau doakan dia. Supaya dia selamat. Izinkan Roh Kudus memenuhi saudara. Dan ketika saudara mulai doakan orang yang saudara tidak suka dan dia tidak suka saudara. Saudara berubah. Pancaran wajah saudara dan saya berubah. Jadi orang yang jengkel dengan dia, tiba-tiba wajah kita memancarkan kasih ke orang itu. Kaget dia. Dan kita lebih kaget lagi ketika orang itu berubah. Saya tantang saudara. Bikin uji coba 1 bulan. Yang saudara tidak suka, hari ini mulai didoakan. Ada upah buat saudara dan saya. Amin. Daripada saudara
Ya, saya tidak tantang saudara doa yang saudara sukai hari ini, khusus saja. Kalau sampai ada satu dua yang kita tidak suka, tiba-tiba dia datang sama Tuhan. Nah, itu yang Tuhan harap. Jiwa bertambah. Tujuan Roh Kudus memenuhi seseorang, memenuhi sekelompok orang adalah untuk membicarakan hal yang luar biasa dari Tuhan, tapi untuk keselamatan orang, untuk Injil diberitakan. Sekali lagi bukan pamer bahasa roh, tetapi untuk Injil diberitakan secara benar. Sehingga orang datang kepada Tuhan, mendengar melalui pemberitaan yang kita sampaikan secara benar. Kebenaran yang kita sampaikan secara benar. Nah, pencurahan Roh Kudus Tuhan menggenapi janjinya untuk memperlengkapi orang tebusannya supaya bertahan hidup dalam kebenaran. Pencurahan Roh Kudus tujuannya memberitakan perbuatan besar dari Allah. Pencurahan Roh Kudus bertujuan untuk pemberitaan Injil dan keselamatan jiwa. Bukan cuma keselamatan orang lain, tetapi keselamatan kita. Keselamatan kita dan keselamatan orang lain. Tuhan ingin pakai saudara dan saya. Kita yang tidak layak, kita yang tidak berdaya. Tapi ada ayat yang saya kutip di kitab Kejadian pasal 1 ayat 2. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara, bumi yang kacau balau menurut beberapa banyak penafsir itu karena dihancurkan oleh iblis yang diusir keluar dari sorga ketika dia melawan Allah. Saudara tidak bisa cari itu di dalam Alkitab, tetapi beberapa penafsir melihat begitu. Tetapi ketika bumi dalam keadaan, di terjemahan lain katakan keadaan kacau balau, gelap kacau balau, ada Roh Allah melayang-layang dan ada firman Allah, jadilah terang, maka terang jadi. Saudara, ini pesan buat kita. Ketika Roh Allah bekerja, tadi kita nyanyi ada sesuatu yang pasti terjadi. Ketika Roh Allah bekerja, mungkin hidup saudara dan saya rasanya begitu gelap, kacau balau, rumah tangga kacau balau, pekerjaan kacau balau, gelap. Tetapi ada pekerjaan Roh Allah dan firman Allah. Jadilah terang, maka terjadi terang. Tuhan bekerja sampai hari ini. Seperti dia bekerja ketika keadaan bumi kacau balau dan gelap. Ada Roh Allah dan firman Allah. Hari ini pun ada Roh Allah dan firman Allah. Tuhan ingin adakan pemulihan. Seperti Tuhan memulihkan keadaan bumi yang gelap dan kacau balau, Tuhan juga ingin pulihkan saudara dan saya melalui pekerjaan Roh Kudus dan firman Allah. Yohanes 16 ayat 8 katakan begini, kalau ia datang, yaitu Roh Kudus, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, menginsafkan dunia akan kebenaran, menginsafkan dunia akan penghakiman, atau terjemahan lain bilang penghukuman Allah. Kiranya pagi hari ini kita izinkan Roh Kudus menginsafkan kita. Pekerjaan dari Roh Kudus menginsafkan kita
dari hal dosa. Ada yang kita sudah biasa lakukan, dosa yang kita biasa lakukan, kita anggap tidak lagi dosa. Tetapi ketika kita izinkan Roh Kudus datang, maka Roh Kudus itu akan menginsafkan kita, membuat kita sadar, membuat kita menyadari akan adanya dosa dalam hidup kita, supaya kita bereskan, sehingga kita ada dalam keselamatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, 2 ayat terakhir ini kita ingat, Roh Kudus hadir. Dia ingin memulihkan keadaan kita. Roh Kudus hadir, datang menginsafkan kita. Ada dosa, menginsafkan soal dosa, menginsafkan kita soal bagaimana hidup benar, menginsafkan kita soal adanya penghakiman Tuhan, supaya kita bertindak untuk hidup dalam kebenaran dan kita mampu bertahan dalam keselamatan. Puji Tuhan, siapkan hati untuk kita kembali bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Yang main musik tolong datang ke depan.